Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan aksi nyata budaya positif modul 1.4.A.10. Sebelum kita lanjutkan, perkenalkan saya Nur Asia, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMK Negeri 3 Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu kesepakatan kelas untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Aksi nyata ini dilatar belakangi oleh pemahaman saya bahwa pendidikan menuntun anak dengan segala kodratnya agar anak mendapat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tuntunan hendaknya diberikan dalam suasana yang menyenangkan dan berpihak pada anak sehingga sekolah merupakan tempat yang aman dan nyaman. Terciptanya budaya positif akan menumbuhkan suasana belajar yang nyaman dan menumbuhkan motivasi diri untuk mewujudkan SDM unggul, berwawasan global, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Budaya positif sederhana yang bisa dilakukan untuk menciptakan rasa aman, nyaman, menyenangkan, dan kemandirian siswa, misalnya disiplin waktu, saling menghargai, dan kebebasan berpendapat. Pemahaman dan keyakinan terhadap tata tertib sekolah juga akan menciptakan suasana yang nyaman di sekolah. Belum maksimalnya kedisiplinan, saling menghargai, keberanian berpendapat, serta pemahaman tata tertib sekolah mendorong saya untuk melakukan aksi nyata, menumbuhkan budaya positif, disiplin waktu, saling menghargai, serta keyakinan terhadap tata tertib sekolah melalui kesepakatan kelas. Untuk melakukan hal ini, agar aksi nyata dapat terlaksana, perlu dukungan dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan sehingga budaya positif dapat tumbuh dengan baik. Aksi nyata yang saya lakukan, pertama melakukan sosialisasi tentang segitiga restitusi, yang kedua membuat kesepakatan kelas, yang ketiga bersama siswa memaknai manfaat tata tertib sekolah. Dalam sosialisasi budaya positif, saya berbagi informasi tentang tahapan segitiga restitusi yang dapat dijadikan alternatif untuk menumbuhkan motivasi dan keyakinan siswa terhadap peraturan sekolah. Setelah itu, saya juga membuat kesepakatan kelas. Dalam kelas-kelas yang saya bimbing, saya dan siswa membuat kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas, suasana belajar menjadi nyaman. Setiap siswa menikmati pembelajaran dan menemukan makna pengalaman belajarnya. Ini adalah beberapa contoh kesepakatan kelas yang kami buat. Kemudian saya juga membangun antusiasme siswa untuk hadir ke lapangan apel lebih pagi dan tepat pada waktunya, dengan cara memutar musik dari pengeras suara atau menyajikan live music agar siswa tertarik hadir ke lapangan apel atau bahkan semangat berangkat ke sekolah. Dalam melakukan aksi nyata, tentu membutuhkan dukungan sekolah, dan ini sudah dilakukan oleh sekolah, terutama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan guru konseling, dengan menyebarkan tata tertib sekolah ke setiap kelas sehingga siswa dan guru dan wali kelas memiliki waktu yang cukup luas untuk memahami tata tertib sekolah. Tidak hanya sebuah aturan, tetapi tentu memiliki manfaat bagi siswa. Hasil yang didapat dalam aksi nyata yang dilakukan adalah suasana belajar menjadi nyaman. Setiap siswa menikmati pembelajaran dan menemukan makna dari pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar yang didapat, siswa bebas berekspresi dan beraktivitas, berkreativitas. Mereka berani berpendapat, kemudian mereka juga belajar menghargai pendapat orang lain. Mereka juga kemudian belajar menggunakan fasilitas belajar seperti handphone dengan lebih bertanggung jawab, karena aturan terhadap
berekspresi, berkreativitas, berpendapat, serta melakukan atau menggunakan media belajar, fasilitas belajar, semua tertuang dalam kesepakatan kelas. Kemudian pengalaman belajar yang bisa didapat dalam menghargai waktu adalah mereka bisa ikut apel tepat pada waktunya. Kemudian mereka juga semangat untuk apel dengan hadirnya musik yang dihadirkan lewat pengeras suara. Siswa juga mengikuti pembelajaran tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di kelas. Demikianlah aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan di sekolah saya di SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. Sebagai penutup, saya akan hadirkan video di mana menghadirkan musik yang disebarkan lewat pengeras suara sehingga menumbuhkan semangat siswa hadir ke apel pagi dengan lebih bersemangat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit sharing tentang aksi nyata nomor 104 tentang budaya positif. Kenapa budaya positif itu penting? Nah, sebetulnya dengan adanya budaya positif nanti akan menimbulkan rasa aman, nyaman bagi siswa kita untuk belajar. Kalau dia merasa aman, nyaman, enak belajar, maka akan menumbuhkan kemandirian pada siswa-siswa kita. Nah, bagaimana cara kita menciptakan budaya positif? Tentu saja dimulai dengan kedisiplinan. Ada disiplin positif dan motivasi, kemudian disiplin dalam suasana yang merdeka. Kemudian untuk menumbuhkan kedisiplinan juga perlu motivasi yang kuat dari dalam, bukan hanya dari luar. Dari luar itu misalnya motivasi dari guru, nasihat, bisa juga penegakan terhadap tata tertib sekolah. Tapi yang sangat diperlukan adalah motivasi yang kuat yang tumbuhnya dari dalam, karena kalau tumbuh dari dalam diri setiap siswa kita, maka motivasi itu atau kedisiplinan itu akan tumbuh dalam waktu yang cukup lama. Sedikit restitusi yang sudah saya lakukan untuk kalian bersama-sama. Saya Nur Asia, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMK Negeri 3 Tanjung Pandan Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya akan membagikan tugas modul 1.4.A.7 demonstrasi kontekstual budaya positif segitiga restitusi. Saya akan membagikan video restitusi yang saya lakukan terhadap murid saya di SMK Negeri 3 Tanjung Pandan ketika mereka melakukan kesalahan terhadap tata tertib sekolah. Sebelum kita lanjut dengan video restitusi tersebut, kita harus tahu dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
keyakinan. Saya sudah menyiapkan 2 skenario dalam restitusi ini. Yang pertama, siswa terlambat. Yang kedua, situasinya siswa bolos sekolah. Dalam restitusi yang dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada siswa untuk 2 kasus yang dipilih. Dalam tahap menstabilkan identitas, dalam tahap ini kita menstabilkan identitas. Pertanyaan yang bisa kita ajukan dimulai dengan kalimat-kalimat seperti ini, misalnya, semua orang pernah melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita sampaikan pula bahwa kita tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi yang menjadi fokus kita adalah menemukan solusinya. Kemudian kita kuatkan mereka bahwa proses ini dilakukan agar ada keyakinan yang tumbuh dalam diri mereka, dan kita ingatkan mereka ingin menjadi siswa seperti apa keyakinan sekolah yang mereka ketahui. Ini tahap menstabilkan identitas. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. pernah melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tidak tertarik mencari siapa. 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, saya sudah melakukannya terhadap siswa kita di sekolah, sudah saya praktikkan, dan videonya bisa disimak di tayangan berikut ini. Bagaimana tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi itu dilakukan. Situasinya saat itu ada beberapa siswa yang terlambat. Tadi Nah, ini tahapannya. larinya terburu-buru masuk apel, tapi ternyata sudah lambat, jadi balikannya garis di tempat yang melanggar peraturan. Oke? Nah, tapi karena sebetulnya pengennya jadi anak seperti apa ketika masuk ke sekolah, nanti sekolah tuh kamu jadi anak kayak apa? Contoh dari segitiga restitusi, tahapan-tahapan yang dilakukannya. Segitiga restitusi ini bisa kita lakukan sebagai salah satu langkah untuk menumbuhkan kepercayaan diri siswa, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan keyakinan yang lebih kuat. Nah, ini juga salah satu langkah kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga tumbuhlah kemandirian anak, rasa aman, nyaman ketika mereka berada di sekolah. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan mari kita sama-sama menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank